Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Julia Lestari dengan NIM 099. Perkenalkan, nama saya Nur Halifatin Naja dengan NIM belakang 065. Di sini kami akan mewawancarai bidan Atun dengan pertanyaan wawancara peran fungsi bidan. Yang pertama, Ibu, siapakah nama dan apa riwayat sekolah serta riwayat kerja? Nama saya Ibu Solihatun. Saya bekerja di Puskesmas Ngerabaksa itu. Saya sekolah dari SPK. Jadi SD, SMP, SPK dulu. D1 di Bandung, di Hasan Sadikin, Depkes Bandung. D3-nya di Poltekkes Semarang, D4-nya juga di Poltekkes Semarang. Baik Ibu, kenapa Ibu akhirnya memilih membangun BBM ini sendiri? BBM karena bidan itu banyak berhubungan dengan masyarakat dan kita lebih dekat dengan masyarakat, sehingga saya supaya kita itu lebih dekat dengan masyarakat dan tenaga ilmu saya digunakan oleh masyarakat, maka saya membuka BBM agar masyarakat, semua masyarakat mendapat pelayanan saya. Adakah kesulitan dalam menjalankan praktek di BBM ini? Semua itu pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Seandainya ada kesulitan, kita selalu konsultasi dengan dokter dan kita harus banyak belajar sehingga kita bisa tahu persis persoalan. Yang penting kita melaksanakan sesuai prosedur kesehatan. Apakah pernah mendapatkan pasien dengan kasus kehamilan yang susah untuk ditangani? Ya, pernah. Terutama kita yaitu tensi tinggi, kehamilan preeklamsi, sungsang, itu kehamilan itu baru kita rujuk. Alhamdulillah kalau di sini kan ada kerjasama dengan dokter spesialis kandungan, ada USG, sehingga kita rujuk ke dokter spesialis kandungan. Selanjutnya, apa suka duka dan keuntungan Ibu dalam bekerja sebagai bidan PMB ini, Bu? Keuntungannya banyak kalau saya. Satu, kita dekat dengan masyarakat. Dua, ilmu kita bermanfaat untuk masyarakat. Ketiga, kita bisa membantu masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan kepada pasien yang ternyata hamil dalam keadaan di luar nikah? Kita tetap harus sebagai tenaga kesehatan harus melayani. Yang penting kita pelayanan. Tetap kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan ibu dan anak. Untuk motivasi kita supaya ibu itu lebih baik. Jadi jangan sampai kita itu menyangkut pautkan pelayanan dengan ibu di luar nikah. Ibu, maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah mengalami kegagalan dalam praktek mandiri saat menangani pasien? Insya Allah selama ini kita sesuai standar, jadi kita selalu kerjasama dengan dokter dan bidan dan dokter spesialis kandungan, sehingga alhamdulillah tidak ada kegagalan yang yang fatal ya. Untuk selama ini, Ibu pernah mendapati pasien remaja di bawah umur yang meminta tolong untuk membantu menggugurkan kandungannya? Jika pernah, lalu bagaimana tanggapan dan respon Ibu? Pernah, yaitu ada masih sekolah, tapi saya tolak karena apa? Kita tidak boleh, apalagi kita agama Islam itu dosa besar. Oke, jadi kita tidak sesuai dengan prosedur juga. Jadi kita lebih baik kita tolak, disarankan untuk tetap dipelihara untuk melahirkan dengan kesehatan yang bagus. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyikapi kasus seorang pasien yang ternyata kehamilannya tidak diinginkan? Ya, kita motivasi, pertama memberikan dukungan, dan yang kita
harus tetap memberikan nasihat kepada ibu agar tetap dipertahankan kehamilannya dan kita diberikan sedikit nasihat tentang agama karena itu adalah dosa. Dalam pelaksanaan PBM, Ibu pasti pernah mengalami beberapa rintangan dari yang ringan hingga berat. Menurut Ibu, dalam menghadapi rintangan tersebut, pasti ada saja rasa lelah. Lalu, apakah Ibu pernah ada pikiran untuk melakukan malpraktek atau berhenti dari praktek yang sudah Ibu laksanakan hingga saat ini? Oh, kalau untuk bidan itu kalau sesuai standar untuk pelayanan kita tidak akan lelah. Kita selalu senang. Yang penting kita sesuai dengan prosedur, protap, sehingga kita nggak capek. Ada pasien yang tidak sesuai kita lebih baik merujuk. Sehingga kita kan melayani yang betul-betul yang normal, sehingga kita tidak ada kecapean dan kelelahan. Itu yang penting itu toh. Selanjutnya, bagaimana pelayanan kesehatan untuk Ibu Nifas di PBM yang Ibu laksanakan ini? Untuk pelayanan kita memang kunjung rumah untuk Nifas. Jadi kita untuk kelahiran di sini 24 baru pulang. Selanjutnya kita kunjungan rumah. Oke, jadi KN1, F1 itu kita kunjungan rumah. Iya. Sampai puput. Berarti sampai 5 ya Bu, 5 sampai 7 hari. Iya, pokoknya puput sampai 7 hari biasanya gitu, nggih. Apa saja syarat untuk dapat mendirikan PBM dan apakah Ibu memiliki sertifikat tertentu untuk mendukung berdirinya PBM ini, Bu? Ada 1 ijazah harus bidan. Ya, toh. 2 kita harus APN, CTU dan MU. Ibu, kalau boleh tahu, apa kendala-kendala bidan dalam memberikan asuhan kebidanan di masyarakat, terutama di daerah tertinggal? Ya, kita harus menerangkan, jangan terlalu muluk-muluk. Kita harus menerangkan, apalagi kalau SDM-nya kurang. Kita harus menerangkan itu, dia harus paham. Jangan dengan bahasa yang tidak asing sulit atau bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh orang itu. Jadi kita menerangkan harus kata-kata yang dia memang betul-betul bisa mengerti gitu. Apakah ada hal terberat yang pernah Ibu alami saat melaksanakan praktek bidan mandiri ini, Bu? Saya kira kalau kita hati kita itu senang, kita bahagia, itu senang, nggak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada susah, karena kita dasari ikhlas. Selanjutnya, apakah selama Ibu menjadi bidan pernah mendapatkan pasien yang mengalami kehamilan patologis? Jika pernah, lalu tindakan apa yang dapat Ibu lakukan? Banyak. Kalau untuk patologis seperti sungsang, kita kan tidak boleh melahirkan. Kita harus rujuk, kita konsultasi kepada dokter, baru kita rujuk. Apapun seperti ibu hamil dengan PEB atau eklamsi, pre-eklamsi, yaitu kita harus rujuk, kita periksa dulu, baru kita merujuk di rumah sakit. Dan sekarang tidak mudah di rumah sakit. Rumah sakit itu kalau harus kita periksa semuanya sesuai dengan standar, baru kita telepon di rumah sakit, di sana ada ruangan atau tidak. Kalau tidak, kita baru mencari rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu. Terus modal apa saja yang harus kita punya jika kita ingin menjadi seorang bidan praktek mandiri? Ya, kita terutama tadi sudah syarat-syaratnya itu toh harus punya izin praktek bidan. Itu harus izin praktek bidan. Terus kalau kita juga harus ikut pelatihan-pelatihan, ya. Terus nanti di supervisi atau divalidasi sehingga apakah kita itu layak enggak untuk mendirikan BPM. Kalau kita divalidasi itu layak, maka kita mendapatkan izin. Kalau tidak, ya tidak gitu. Terus nanti kalau misal nggak mendapatkan izin, tahun selanjutnya gitu, misal ikut gitu masih bisa, Bu? Bisa. Jadi kita kekurangan apa gitu toh. Kalau ada kekurangan, mungkin alat yang mungkin kurang harus dipenuhi. Nanti
kita divalidasi lagi gitu. Jadi memang kita harus sesuai dengan standar. Nanti kita dapat checklist yang memang apa syarat-syarat mendirikan BPM. Iya. Terus pelayanan kebidanan apa saja yang Ibu berikan kepada bayi yang baru lahir dan balita? Kalau bayi baru lahir kita kan tetap harus IMD. Ya, pertama ya IMD ya pertama mengeringkan IMD, terus dilakukan penimbangan, dilakukan tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada untuk bayi, salep mata, injeksi Vitka, injeksi HB Neo gitu, itu untuk bayi baru lahir. Kalau balita atau bayi itu 1 tahun sampai 2 tahun itu kita melayani yaitu posyandu dengan imunisasi dasar, BCG, DPT 123, polio 123, 4 kalau polio, campak ulang 18 bulan. DPT ulang untuk 18 bulan, campak ulang 2 tahun. Selanjutnya itu penimbangan. Terus bagaimana sistem pendokumentasian setiap pelayanan kebidanan yang Ibu lakukan? Kita pendokumentasiannya satu-satu ibu hamil. Untuk ibu hamil ada buku register ANC, partes ada register partes, imunisasi ada register imunisasi gitu. Jadi semua kita ada dokumentasinya. Terus bagaimana tindakan dan langkah-langkah bidan dalam menangani pasien atau keluarga pasien yang tidak mau dirujuk? Kalau saya, pasien kita harus motivasi dengan keluarga. Kita beritahukan permasalahan apa yang dialami oleh ibu hamil itu atau ibu yang mau melahirkan dengan resiko tertentu. Kita seperti itu. Terus kalau memang dia betul-betul tidak mau, kita konsulkan dokter, kita suruh tanda tangan kalau dia tidak mau dirujuk, sehingga kita resikonya itu kan ditanggung oleh keluarga. Tapi alhamdulillah selama ini banyak yang sudah sadar, sehingga kita memang harus motivasi itu dari awal, dari kehamilan. Walaupun itu resiko atau tidak resiko, kita harus motivasi bahwa ibu hamil itu bisa normal jadi resiko jadi normal. Lalu sebagai bentuk tugas mandiri dari seorang bidan pelaksana, bagaimana pelayanan kesehatan yang Ibu berikan kepada anak remaja dan wanita pranikah di BPM yang Ibu laksanakan? Kalau di sini kebanyakan pranikah itu hampir tidak ada ya. Kan biasanya pranikah itu kita tidak pernah ada yang kecuali gangguan menstruasi ya. Tapi alhamdulillah di sini kan ada dokter spesialis, ya saya rujuk dokter spesialis. Untuk remaja saya kok tidak banyak gitu loh. Cuma kita motivasi untuk bersihan diri seandainya. Yang penting pokoknya kita tidak banyak lah untuk remaja. Kemudian mengapa Ibu lebih memilih pekerjaan bidan daripada pekerjaan lain? Ya itu sudah naluri kok ya. Jadi kalau saya memang keluarga dari bidan, jadi saya seneng gitu. Jadi apalagi kita ilmu dan tenaga kita digunakan oleh masyarakat, sehingga insya Allah dengan umur panjang kita bermanfaat bagi orang lain, itu sangat baik. Lalu bagaimana cara Ibu untuk menghadapi keluarga pasien yang panik saat menjelang kelahiran? Kita harus bisa memberi nasihat, menenangkan, beri motivasi, memberikan dukungan sehingga dia tidak ikut panik. Seperti apa pendidikan kesehatan yang Ibu berikan kepada pasien? Pendidikan kesehatannya. Terutama kalau ibu hamil itu kita harus memberikan
tanda-tanda ibu hamil ya, terus bahaya ibu hamil, terus tanda-tanda mau melahirkan itu untuk ibu hamil. Untuk ibu nifas, bahaya untuk ibu nifas, tanda-tanda ibu nifas normal itu yang saya lakukan seperti itu. Lalu bagaimana respon ibu jika ibu hamil yang patologis memaksa melahirkan secara normal di PBM ini? Kita tidak boleh, kita harus dari awal kita ada kelas ibu. Jadi dengan kelas ibu itu membantu kita untuk memotivasi ibu sehingga ibu satu persatu itu tahu aku resikonya apa. Sehingga kalau dia sudah tahu dengan beresiko, maka insya Allah dengan awal dia sudah tahu resiko, nanti dirujuk itu lebih mudah. Sehingga tidak sampai dia berontak mau melahirkan di sini. Kemudian, apakah ada asisten yang membantu ibu menjalankan PBM? Jika ada, bagaimana kriteria untuk asisten bidan yang bekerja di tempat ibu ini? Ya, saya ada 4 bidan yang membantu saya. 1 yaitu harus dari bidan, lulusan bidan dengan nilai yang bagus. Kalau bisa kumlot. Terus dia mempunyai perilaku yang baik, kesopanan yang baik. Dia mempunyai lulusan yang paling tidak akreditasi B, ya toh. Terus dia sudah APN, CTU, MU dan untuk meneruskan untuk mendapatkan izin praktek bidan. Jadi harus punya izin praktek bidan, karena kalau tidak punya nanti kita melayani tidak boleh, gitu. Ya dengan cara bertahap. Mungkin cukup sekian wawancara dan pertanyaan yang kami berikan kepada ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.